Saya Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangimanan. Pada saat ini kami akan menjelaskan kejadian yang sedang viral di media sosial, yaitu beredarnya video penyiksaan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Sebelumnya saya jelaskan di sini bahwa Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Dari 28 kabupaten dan 1 kota itu, yang kerap terjadi gejolak adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Duga, Intan Jaya, dan Puncak. Ada 5 kabupaten itu yang kerap menjadi sering terjadi penonjolan aksi kelompok kriminal bersenjata. Kami terus melakukan penanganan. Setiap permasalahan kami berusaha untuk selesaikan dengan baik, menghindari terjadinya pertumpahan darah, menghindari terjadinya korban-korban yang tidak perlu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Papua adalah tanah damai, Papua adalah tanah diberkati, tidak boleh dilumuri dengan darah, tidak boleh diwarnai dengan kekerasan. Sehingga kami terus mengembangkan penanganan yang selaras dengan penanganan konflik Papua yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan juga sesuai dengan standar internasional. Tetapi tantangan kita di sana tidak mudah karena masih ada kelompok bersenjata yang terus melakukan gangguan keamanan, yang terus melakukan penyerangan. Walaupun pendekatan yang kami lakukan demi masyarakat, dan masyarakat menerima itu dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan penyerangan, pembunuhan kepada TNI, Polri, warga sipil yang tidak tahu apa-apa juga mereka bunuh. Bahkan orang asli Papua sendiri pun mereka aniaya dan mereka bunuh. Dan pada tahun 2023, korban yang meninggal oleh aksi KKB sebanyak 61 orang. Terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang. Padahal masyarakat sipil ini datang ke Papua, ke pedalaman, atas permintaan dari masyarakat Papua sendiri untuk membangun rumah, membangun puskesmas, membangun sekolah, tetapi mereka bunuh. Fasilitas umum yang dibakar, sekolah ada 4 unit yang sudah dibakar. Padahal anak-anak di pedalaman membutuhkan sekolah. Tetapi sekarang sekolah-sekolah sudah dibakar, bahkan diduga guru diperkosa. Sehingga sekarang di pedalaman tidak ada lagi guru yang mau mengajar. Saat ini prajurit TNI menjadi guru, pos TNI menjadi tempat belajar anak-anak. Karena situasi seperti ini, siapapun tidak akan berani untuk datang ke pedalaman karena takut akan ancaman dari KKB yang terus mengancam akan membunuh mereka. Puskesmas dibakar, 1 unit dibakar, sehingga masyarakat berobatnya ke pos TNI dengan fasilitas yang sangat terbatas di daerah pedalaman. Pos-pos kami, prajurit-prajurit kami yang ada di sana, juga mereka menjadi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah masyarakat dibakar, ada 18 unit. Pada tahun 2024, korban meninggal oleh aksi KKB sebanyak 7 orang. TNI 2 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 2 orang. Fasilitas umum kantor pemerintahan dibakar sebanyak 7 unit. Ini yang menjadi tantangan kami dalam menangani setiap permasalahan di Papua. Kemarin viral video tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Dalam upaya kami terus menyelesaikan permasalahan Papua
dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan-pendekatan yang benar. Ada prajurit yang melakukan ini. Ini sangat disayangkan dan ini melanggar hukum. TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Yang kami tetapkan di situ adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan yang semakin baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman. Bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang. Apa yang mereka hasilkan dibeli oleh pos, karena memang pasar jauh dari tempat itu. Nah, ini sudah terjalin dengan baik, sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini kami sangat menyayangkan ini terjadi. Pemeriksaan sudah dilakukan. Kami setelah menemukan bahwa video itu benar terjadi, maka Kodam 17 Cendrawasih sebagai TKP segera melakukan langkah. Yang pertama, kami membentuk tim investigasi yang saat ini sedang bekerja di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, di mana TKP itu terjadi. Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita sudah membuat permintaan bantuan pemeriksaan kepada Kodam 3 Siliwangi karena Batalion 300 sudah purna tugas, sudah tidak lagi di Papua. Kita membuat surat bantuan pemeriksaan dan saat ini Pomdam 3 Siliwangi sedang melakukan pemeriksaan kepada mereka-mereka yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan ini. Selanjutnya, TNI akan melakukan langkah-langkah ya sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Papua. Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua. Selanjutnya yang ketiga, ya, proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Silakan diakses, kami akan berikan aksesnya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini, dan saya berjanji ke depan ya, akan meningkatkan pengawasan sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi.